Ibu, bapak, saudari, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, GKJ Jarum Catur edisi Rabu 22 September 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci. Tolong kami untuk semakin sungguh-sungguh mencintai firman-Mu, untuk semakin sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam segala aspek kehidupan kami, di sepanjang waktu kehidupan kami di dunia ini. Ampuni dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20 yang akan dibacakan oleh HD Aruna, murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Bacaan pagi ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Terima kasih HD Aruna. Renungan pada pagi hari ini diberi tema murid tetap murid. Ibu, bapak, saudari, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan gereja kita mengenal adanya pengajar, demikian pula di sekolah. Namun seorang murid Kristus tetaplah seorang murid, sekalipun ia telah memiliki tugas sebagai pengajar. Ya, ia tetaplah murid Kristus. Menarik, perintah memuridkan yang diamanatkan Yesus itu sendiri termasuk ajaran Yesus. Artinya, perintah itu tidak hanya bagi murid Yesus langsung, tetapi juga bagi murid dari murid Yesus, demikian seterusnya. Kita semua yang memuridkan itu juga adalah murid, yaitu murid Yesus. Sebab Yesus tidak mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridmu, melainkan muridku. Menarik pula, bahkan Yesus sendiri sebagai manusia juga adalah seorang murid. Apa yang Yesus ajarkan berasal dari Bapa, dan yang ia sampaikan bukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Sikapnya ini teladan bagi kita untuk tetap rendah hati dan mendorong kita untuk awas agar ucapan dan ajaran yang kita sampaikan sesuai ajaran Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini sering dipahami sebagai amanat agung penginjilan. Namun jika kita cermati, lebih tepat dikatakan amanat itu adalah perintah untuk memuridkan. Maka jangan heran bahwa banyak sistem pemuridan di dunia dapat berkembang terus. Tuhan Yesus menghendaki kita sungguh-sungguh menjadi murid. Murid memiliki hati dan lidah yang taat dan siap dibentuk. Marilah kita imani dan amini sebagai ketetapan untuk kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa selaku umat Kristen kita harus sadar bahwa amanat agung adalah perintah Tuhan dan itu bukan sekedar anjuran. Semua orang yang mengaku murid Tuhan Yesus harus bersedia untuk memberitakan kabar keselamatan
melalui segala segi kehidupan mereka. Ini tidak berarti bahwa kita harus bisa mengajar seperti apa yang dilakukan oleh guru agama, penginjil, dan pendeta. Tetapi kita harus bisa mengajarkan firman Tuhan dengan menjalankan firman-Nya dan hidup dengan iman di tengah masyarakat yang belum percaya kepadanya tanpa rasa takut dan ragu. Hidup kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dan bisa membawa orang lain kepada pengenalan akan jalan keselamatan satu-satunya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk memberitakan dan membiarkan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kasih yang melimpah untuk dapat memberitakan Injil kepada semua orang, baik bagi yang sudah percaya maupun yang belum percaya, kepada mereka yang membutuhkan kasih-Mu, kepada mereka yang mulai melupakan kasih-Mu, kepada mereka yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Engkau ya Tuhan. Biarkan Tuhan kami memulai menginjili dengan hal-hal yang sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.